Shalom, Pendeta Okto di sini. Selamat datang kembali di Renungan Malam I5 Immanuel 5 Minutes. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Bacaan Alkitab kita dalam renungan pada malam hari ini terambil dari kitab Hosea pasal 11 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 dengan tema dihukum karena dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bila kita membaca teks-teks di Perjanjian Lama, maka kita akan menemukan begitu banyak kisah atau peristiwa dari umat Israel maupun Yehuda yang menyakiti hati Bapa. Kita juga dapat menemukan betapa rindunya Sang Bapa melihat umatnya berjalan dengan tekun pada jalan-jalan kehidupan yang diajarkan maupun ditawarkannya melalui para nabi ataupun raja ataupun imam. Israel maupun Yehuda senantiasa dirangkul oleh Sang Bapa. Mereka senantiasa merasakan kasih setia dari Sang Bapa. Namun, apa tanggapan mereka terhadap kasih setia Sang Bapa tersebut? Salah satunya adalah tindakan dan sikap mereka yang seringkali membelakangi Allah. Kitab Hosea juga mencatat bahwa Israel telah membelakangi Allah dan telah mengecewakan Allah. Dan mereka malahan betah untuk mengecewakan Sang Bapa. Tetapi kita dapat melihat tindakan Bapa yang luar biasa pada ayat selanjutnya dari bacaan Alkitab kita, yakni pada ayat yang ke-9. Dikatakan, "Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu." Bapa selalu sabar. Ia menantikan saat di mana umatnya bertobat. Nabi Hosea mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk memahami perasaannya atau perasaan Allah terhadap bangsa Israel. Pada pasal yang pertama kita dapat melihat bahwa Allah meminta Hosea untuk membangun sebuah keluarga atau rumah tangga yang mencerminkan hubungan Allah dengan bangsa Israel. Hosea menaati perintah Allah dengan menikahi seorang perempuan sundal dan memperanakkan 3 orang anak yang menjadi simbol untuk peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel. Pengalaman Hosea di dalam keluarganya membuat atau membuka pengertian kita terhadap pikiran dan perasaan Allah kepada manusia. Firman Tuhan mengungkapkan keselamatan yang Allah berikan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Allah bukan hanya menyediakan jalan agar manusia menerima keselamatan, tetapi tetap bersabar agar umatnya mengerti untuk mengasihinya. Kesabaran Allah ditunjukkan dengan berbagai cara, mulai dari ancaman, murka, hukuman, bahkan memohon. Kitab Hosea mencatat Allah berkata ia memanggil, mengajar, berjalan, menarik dengan kesetiaan, dan mengikat dengan kasih, mengangkat beban, dan memberi makan. Inilah yang telah kita saksikan. Allah tidak hanya bersimpati tetapi berempati. Kasih Allah mengalahkan seluruh perlakuan jahat umat. Kasih Allah merangkul kita yang berdosa dan rapuh. Allah itu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ia senantiasa memberi kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya dan menanggapi kasih setianya. Pancaran kasih Allah yang telah mengalahkan kedegilan kita seharusnya telah membuka hati dan pikiran kita untuk hidup lebih bersyukur dan mengasihinya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang merangkul. Ia akan selalu menarik hati kita untuk kembali kepadanya. Tidak hanya sampai di situ, Allah juga ingin agar kita semakin taat dan juga mampu membagikan kasih dan pengampunan yang telah kita terima dengan tulus kepada sesama. Maka marilah kita berjalan pada jalan Sang Bapa. Jalan yang Sang Bapa tawarkan kepada kita melalui Sang Putranya, yaitu Yesus Kristus. Kita akan dimampukan untuk berjalan pada jalan tersebut
dalam kuasa Roh Kudus. Tetap bersandar kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya, Pendeta Okto Immanuel. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam renungan i5 selanjutnya. Tuhan Yesus yang memberkati saudara.